populer ya, anak-anak sudah pernah dengar atau pernah diceritakan oleh mama atau papa ya di rumah. Suatu hari di Sawati ada seorang perempuan yang cantik yang nanti akan diberikan nama Patacara. Perempuan ini adalah putri dari saudagar yang kaya raya di Sawati. Tetapi putri ini bernasib tidak baik karena dia mencintai seorang pemuda pelayan. Karena cintanya begitu besar kepada seorang pelayan tersebut, ayah putri ini tidak menyetujui. Bahkan dia dijodohkan dengan seorang laki-laki yang lain. Karena sangat mencintai laki-laki ini, akhirnya Patacara pergi bersama laki-laki ini untuk menikah. Setelah menikah, mereka pun hidup bahagia di desa laki-laki tersebut. Patacara dan pemuda menikah. Patacara dan suaminya hidup bahagia di desa. Tapi kebahagiaan itu berubah ketika Patacara sedang mengandung seorang bayi. Pada saat mengandung, karena kebiasaan di India, tradisi di India, orang perempuan akan melahirkan di tempat ibunya. Karena ibunya berada di Sawati atau orang tuanya berada di Sawati, Patacara pergi ke Sawati. Tetapi suaminya tidak mengizinkan. Lalu putri Patacara diam-diam kembali ke Sawati. Berjalan ya. Karena berjalan dengan lambat ya, ketahuanlah oleh suaminya. Suaminya mengejar. Saat tahu, suaminya menyusul dan memujuknya agar pulang. Tapi Patacara bersikeras untuk terus pergi. Karena tiba-tiba melahirkan di tengah jalan, putra mereka pun lahir. Akibatnya mereka kembali ke desa. Setelah beberapa tahun berlalu, kemudian hal yang sama terulang kembali. Patacara kembali mengandung, tapi tiba-tiba melahirkan di jalan. Saat mengandung anak kedua, ia membawa putra pertamanya berjalan, lalu pulang kampung ke halaman suaminya, mengejar suaminya, membujuknya, tetapi putra kedua mereka pun lahir di jalan. Malam itu pun badai sangat lebat. Ia berteduh dengan suaminya. Ia begitu kaget saat menemukan suaminya tewas dipatok belar. Patacara pun sangat bersedih. Kemudian anak laki-laki pertama menangis. Tapi Patacara karena sudah berjanji akan pulang ke kampung halamannya di Sawati. Tetapi cuaca tidak mendukung, sangat mendung dan hujan deras. Patacara meneruskan perjalanan sampai ke sungai yang sangat deras. Kemudian tidak lama kemudian airnya meluap. Merasa tidak mampu menyeberangi sungai dengan kedua putranya sekaligus, ia terlebih dahulu membawa bayinya menyeberangi sungai. Setelah meletakkan bayinya di tempat yang kering, ia kembali hendak menjemput putra sulungnya. Saat itu tengah sungai ada seekor elang yang menyambar bayinya. Kemudian putra laki-laki yang pertama melambaikan tangan, ibunya dikira memanggil. Akhirnya
Anak laki-laki yang pertama itu berjalan, kemudian tiba-tiba kepleset ke sungai, kemudian jatuh dan terbawa arus sungai. Patacara kehilangan segalanya. Tapi karena sudah kehilangan semuanya, Patacara terus berjalan ke kampung halamannya. Ibu malang yang sebatang kara itu menjadi gila ketika mendengar bahwa kabar seluruh keluarganya pun tewas saat badai merobohkan rumah keluarganya. Dalam kesedihan, ia menangis histeris, berjalan berputar-putar, sehingga gulungan kain yang menutupi tubuhnya lepas dan jatuh. Karena itu, ia dipanggil dengan sebutan Patacara, yang artinya penginjak kain. Suatu ketika ia melewati wihara Jetawana saat Buddha sedang mengajar. Buddha melihatnya dan berkata, "Patacara, sadarlah." Ketika itu Patacara sadar. Setelah menutupi tubuhnya dengan kain pemberian orang di wihara itu, Patacara bersujud di hadapan Buddha memohon perlindungan kepadanya. Suatu ketika Bhikkhuni Patacara sedang mencuci kaki, melihat aliran sungai basuhan kakinya ada yang pendek, sedang, dan jauh. Ia menderungi bahwa kematian dapat menimpa pada usia muda, sedang ataupun tua. Lalu Buddha dari pondoknya mengirimkan cahaya kemilau di hadapan Bhikkhuni Patacara dan membawa dhamma kepada seketika itu juga Patacara menjadi seorang arahat. Bhikkhuni Patacara adalah guru yang hebat. Ia piawai membimbing bhikkhuni yang lainnya. Bhikkhuni Patacara mempelajari Vinaya secara mendalam sehingga Buddha menyatakan bahwa Bhikkhuni Patacara adalah bhikkhu yang unggul dalam menjaga Vinaya.